Ibu yang saya hormati, patut kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini panjenengan dan kami semua diberikan kesehatan, keselamatan dan bahkan rizki yang tiada hentinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu untuk memenuhi undangan yang ekspres. Saya katakan ekspres kilat karena kondisi sekolah saat ini, jadwal untuk masuk sekolah itu begitu dekat. Jadi kondisinya memang memaksa untuk dipertemukan dengan cepat. Sebelum saya sampaikan kegiatan hari ini, mohon izin perkenalkan, nama saya Susanto. Kebetulan saya asli Kedungadem, mungkin yang dalamnya Kedungadem Sidomulyo. Saya asli Kedungadem. Dulu SMA saya di sini di SMA Kedungadem, dan di depan ini ada teman saya satu angkatan, Mbak Desi. Saya diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk kembali jadi guru di SMA Negeri 1 Kedungadem ini pada tahun 2012. Sebelumnya saya PNS dari Kalimantan, kemudian saya mutasi ke SMA Kedungadem tahun 2012. 2012 di sini, kemudian saya mendapatkan tugas dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Luar Negeri, ditugaskan di Rusia, di Moskow selama 2 tahun setengah. Akhir tugas saya kemudian kembali lagi ke SMA Negeri 1 Kedungadem. Dan hari ini syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan yang baik untuk membimbing putra-putri panjenengan belajar di SMA Negeri 1 Kedungadem. Yang kedua, kami mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sony Muhammad Sony MPD. Mohon maaf, beliaunya hari ini ada acara dinas yang tidak bisa ditinggalkan. Beliaunya nitip salam untuk panjenengan semuanya. Kemudian tujuan Bapak Ibu dihadirkan di sini ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, nanti panjenengan akan diberikan wawasan tentang SMA Negeri 1 Kedungadem dengan program, 2 program ya. Ada programnya nanti program komite, dan satu lagi ada program namanya Bina Prestasi. Kebetulan putra-putri panjenengan ini nanti kelas 10 itu melaksanakan kurikulum merdeka, berbeda dengan kelas yang sudah berjalan kelas 11 dan kelas 12. Karena kurikulum merdeka, maka nanti putra-putri panjenengan kelas 10 tidak lagi langsung masuk pada paket IPA atau IPS. Sama seperti tahun-tahun yang lalu, zaman-zaman saya sekolah, kelas 10 SMA itu masih umum, semua pelajaran diterima. Nah, oleh sebab itu karena ada perubahan kurikulum, maka ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada panjenengan semuanya. Yang pertama, terkait dengan program Pak Sony selaku kepala sekolah, beliau menghendaki untuk tahun 2002-2003 sekolah menawarkan kepada orang tua ada namanya program Bina Prestasi. Program ini tidak wajib, sekali lagi tidak wajib bagi seluruh siswa. Tapi program ini apabila orang tua dan siswa menghendaki gabung, maka nanti ada paguyuban orang tua yang masuk pada program Bina Prestasi. Apa saja program Bina Prestasi? Perlu saya berikan informasi awal. Bina Prestasi itu meliputi 3 bagian. Baik, program Bina Prestasi yang pertama adalah bimbingan belajar mandiri. Bimbingan belajar mandiri ini dikhususkan bagi putra-putri panjenengan yang nantinya berencana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, ke sekolah kedinasan, atau mau masuk TNI Polri, misalnya mau masuk Akabri, mau jadi tentara, mau jadi polisi. Hal ini perlu dipersiapkan sejak kelas 10. Apa yang harus disiapkan? Nah, di sini Bina Prestasi bimbingan belajar mandiri nanti sifatnya swakelola Bapak Ibu. Nanti panjenengan yang terlibat, misalnya ini ada 78 orang tua, 10 orang menghendaki anaknya mau kuliah.
5 orang menghendaki anaknya mau masuk akabri ke depannya. Nah, nanti kita persilahkan Bapak Ibu untuk gabung di program Bina Prestasi. Bimbingan belajar ini akan dilaksanakan setiap minggu 2 kali tatap muka. 2 kali tatap muka itu di luar jam pembelajaran reguler. Kalau jam pembelajaran reguler itu masuk jam 7, pulangnya pukul 15.25, maka program Bina Prestasi ini dia harus tinggal 1,5 jam. Pulangnya baru jam 5-an lebih. Khusus yang Bina Prestasi. Nah, karena seminggu 2 kali nanti direncanakan hari Selasa dan hari Rabu. Terkait dengan bimbel ini, karena pulangnya itu lebih belakang, maka siswa tidak diperkenankan pulang dulu terus balik ke sekolah. Kalau pulang dulu balik ke sekolah rata-rata nyuwun sewu, anak nggak kembali. Orang tuanya di rumah mengharapkan anaknya belajar tapi nggak kembali lagi ke sekolah. Nah, ini nanti di paguyuban akan kita bahas. Dikasih makan siang orang tuanya, nanti ya paguyubannya yang akan rembukan. Misalnya dibelikan makan yang 1 kali makan 5.000, paguyubannya yang akan ini makanannya pokoknya datang di sekolah. Jadi anaknya istirahat, sholat, makan, kemudian melanjutkan bimbingan belajar. Ini nanti akan dimusyawarahkan dengan para orang tua yang menghendaki anaknya masuk pada program Bina Prestasi. Jadi sifatnya tidak wajib. Kemudian yang kedua, rangkaian kegiatan program Bina Prestasi kedua adalah studi kampus perguruan tinggi negeri. Namanya masuk perguruan tinggi negeri berbeda masuk dengan perguruan tinggi swasta. Sama yang Bapak Ibu hari ini lakukan. Kalau daftar di swasta, tidak perlu pakai online, tidak perlu daftar ngikuti aturannya tanggal sekian, latihan pendaftaran, tanggal sekian pendaftaran, pengumuman tanggal sekian. Itu bedanya antara negeri dan swasta. Kemudian kapabilitasnya juga berbeda. Selain menghendaki masuk diterima sebagai mahasiswa perguruan tinggi negeri, mungkin ada orang tua yang mencita-citakan anaknya masuk ke sekolah kedinasan. Apa saja sekolah kedinasan itu? Sekolah kedinasan itu ketika putra-putri panjenengan diterima, jenengan tidak usah mikir pekerjaannya ke depan. Lulus sekolah langsung diangkat menjadi pegawai kereta api, langsung diangkat menjadi pegawai pertanahan, langsung diangkat menjadi pegawai dinas perhubungan atau kehakiman kejaksaan atau imigrasi. Karena sekolah kedinasan banyak jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah Camp English Pare. Ini rangkaian satu paket Bina Prestasi. Anak yang merencanakan untuk masuk perguruan tinggi tentunya ada TOEFL yang harus dikuasai. Minimal kalau jurusannya non-Inggris 450. Kalau anak ini tidak punya bekal berbahasa Inggris yang bagus, tentunya tidak akan pernah bisa tembus. Nah, kita berupaya untuk menjembatani panjenengan yang ngersak nih putra-putrinya masuk di perguruan tinggi nanti selepas SMA, baik nanti melalui jalur SNPTN maupun SBMPTN atau sebaliknya mau masuk jalur kedinasan. Ini semua kita siapkan dari awal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan program Bina Prestasi saya berikan gambaran awal. Kalau misalnya nanti bimbingan belajar panjenengan menghendaki yang ngajar itu dari profesional, ya kita tinggal fasilitasi. Maunya mendatangkan SSC atau bimbel yang lain. Sebaliknya kalau misalnya dengan kondisi keuangan yang belum memadai, kita pakai guru yang ada dari dalam. Nanti closingnya di penutup semesternya kita datangkan bimbel yang dari luar. Supaya apa? Ada kolaborasi, pembiayanya nggak terlalu mahal. Itu kalau dengan bimbelnya. Terus kemudian kalau studi kampus juga demikian. 1 tahun kita hanya memberangkatkan 1 kali. Selama 3 tahun di sekolah di SMA berarti ada 3 kali nanti. 3 kali yang pertama anak kita bawa ke sekolah kedinasan. Kalau orang tuanya mau ke kedinasan, ya kita kedinasan dulu. Misalnya mau masuk ke Poltekim Imigrasi, berarti nanti kami sudah membentuk tim, kami akan sounding ke Poltek Imigrasi di bulan semester pertama. Jadi nanti kalau masuk Bina Prestasi ini kelas 10 semester pertama itu sudah kunjungan kampus di Poltek. Kenapa kok di semester pertama tidak masuk di semester kedua? Karena semester kedua rata-rata perguruan tinggi
slot menerima tamu sulit karena dia persiapan menyambut kedatangan mahasiswa baru. Jadi di semester 1 biasanya, nanti akhir semester 1, kemudian orang tuanya menghendakinya kemana? Misalnya ke sekolah kedinasan perhubungan, ke kereta api Madiun. Ya kita ke sana. Tahun kedua naik kelas 11, mau orang tua misalnya ke perguruan tinggi negeri, maunya kemana? ITS, UNER, Brawijaya, kita sondingkan ke sana, anak-anak kita bawa ke sana. Tujuannya apa? Mereka biar tahu, oh kalau saya mau masuk sekolah kedinasan, di sana nanti akan dijelaskan nilai rata-rata rapot saya pelajaran A, B, C, D harus sekian. Kemudian fisik apa yang perlu saya siapkan? Nah di situ anak sudah mulai terbuka, belajar langsung. Nyuwun sewu, kalau di desa itu rata-rata tahunya jadi guru, jadi tentara, jadi polisi. Padahal profesi lain banyak. Karena apa ya? Karena memang komunitas circle yang ada di sekelilingnya hanya itu. Nah, dengan demikian kita membuka wacana yang luas pada anak-anak supaya mereka punya cita-cita yang baik. Kemudian dia sudah merencanakan di kelas 10 itu dia ikut bimbel, nanti di bimbel itu akan diarahkan oleh guru-guru yang capable, kemudian diarahkan mengikuti olimpiade-olimpiade yang mendukung mereka bisa diterima di sekolah kedinasan atau perguruan tinggi negeri. Itu yang tujuannya untuk masuk PTN. Kemudian camp Englishnya, nah di sini untuk meningkatkan keterampilan conversationnya, berbicara bahasa Inggrisnya. Karena bahasa Inggris ini, nyuwun sewu, mau ndak mau itu penting. Kalau misalnya putra-putri jenengan mau jadi guru saja, bahasa Inggrisnya bagus, ikut seleksi guru sekolah Indonesia luar negeri, nyuwun sewu, saya nggak membanggakan diri saya. Kebetulan saya hari ini menjadi contoh. Saya bisa tembus ke Rusia, itu saya melalui proses, ada tahapan tesnya, tingkat Jawa Timur, lolos tingkat Jawa Timur, seleksi tingkat nasional. Tingkat Jawa Timur itu 15 orang, yang dikirim 7 ke Jakarta. Tingkat Jakarta seluruh Indonesia, sisa 15. Hari terakhir sisa 7, sisa yang diambil hanya 3. Apa yang perlu disiapkan? 1, selain akademik, kalau mau putra-putrinya jadi guru, pengen gajinya besar, ya jadi guru sekolah Indonesia luar negeri. Bahasa asingnya bagus. Yang kedua, harus menguasai kesenian tradisional Indonesia. Salah satu saja. Kebetulan di SMA sini sudah ada gamelan. Karena apa? Pada prinsipnya guru dikirim ke luar negeri untuk ngajar di luar negeri itu, dia harus mempertahankan budaya Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia di mata orang luar negeri. Nah, hal ini yang tidak banyak diketahui. Kemarin ketika saya rapat dengan Pak Kepala Sekolah, Pak Komite, Pak Nyuharto, saya dikatakan beliau, Mas, awakmu iku kudu nularno ning wong kedung-adung supaya bisa berangkat lagi. Dan bagaimana mau bisa berangkat lagi kalau kemauannya tidak ada? Itu kan tergantung dari personalnya. Kalau personalnya mau maju, saya yakin bisa. Ya kebetulan saya satu-satunya, Bojonegoro belum pernah ada. Nah, nyuwun sewu, bukan saya berarti menyombongkan diri, tapi saya memberikan contoh kepada panjenengan. Anak tidak mampu bukan berarti menjadi halangan bagi orang tua untuk mengantarkan masa depan anaknya. Nyuwun sewu, ibu saya pedagang lontong. Mungkin langganan ibu saya di sini banyak. Saat ini nyuwun sewu karena sudah tua, ibu berhenti untuk tidak jualan. Bapak saya petani, saya tidak pernah dapat beasiswa miskin, istilahnya KIP atau PIP. Ketika saya kuliah, beasiswa yang saya raih PIP, peningkatan prestasi akademik. Sama kayak Pak Rom tadi, Pak Rom juga dapat. Nah, dari situ saya berharap ketika panjenengan ini putra-putrinya punya KIP, ini kunci untuk diterima di perguruan tinggi, tidak bayar kuliahnya. Yang KIP ya, yang prestasi kan beda ya. Yang KIP nanti kalau putra-putri panjenengan itu prestasi di SMA-nya bagus, keterima di perguruan tinggi negeri, itu dapat beasiswa bidik misi. Dari 0 semester masuk semester pertama, SPP, buku, uang pembangunan, semua dibayari pemerintah. Loh enak atau Bu kalau 1 tahun sudah berjalan beberapa tahun ini. Zaman-zaman saya tidak seperti itu. Prestasinya harus bagus, IPK-nya bagus. Kalau IPK-nya nggak bagus, nggak dapat beasiswa.
Nah sekarang ini lahir procot, lulus SMA, bisa keterima perguruan tinggi negeri, dapat beasiswa. Tapi sebaliknya nyuwun tulung dan nyuwun sewu. Kalau putra putri panjenengan misalnya keterima di perguruan tinggi negeri, terus nyuwun sewu prestasinya jelek, iki bocah iki bijine apik, iso keterima kuliahnya jeblok, itu membuat nama sekolah hancur. Adik kelasnya tahun depan tidak bisa tembus di universitas itu. Nah, oleh sebab itu bimbingan belajar ini penting untuk membekali putra-putri panjenengan. Ini terkait dengan program Bina Prestasi. Kenapa harus camp English ini tadi ya Bu? Ke Pare kenapa? Kalau di Pare itu dikondisikan anak masuk di lingkungan camp ini, dia tidak diperkenankan mengucapkan satu kata bahasa Indonesia. Belajar bahasa itu sifatnya kondisional. Kalau anak ini diantara teman-temannya yang ada itu tidak ada yang ngomong bahasa Indonesia, saya yakin dalam hitungan seminggu saja bisa. Nyun sewu, saya itu tidak pernah bisa bahasa asing, bahasa Rusia, mohon maaf. Begitu saya dikirim di sana, bahasa Inggris saya pasif. Orang sana saya tanya dengan bahasa Inggris gak dijawab. Nek yang mriki ngendika niku jegideg. Pura-pura mboten mireng. Dongkol ta mbok ditangletin digedeg ngoten dongkol. Dia cinta bahasanya sendiri pakai bahasa Rusia. Mau ndak mau saya harus belajar pelan-pelan. Begitu saya datang, saya ngambil kursus. Orang Indonesia itu aneh. Kalau kursus bahasa Indonesia gratis, saya ngursusi bule gratis, ya nggak bayar ke saya. Tapi saya kursus bahasa Rusia 1 bulan $650. Aneh nggih. Nek bahasa Indonesia didol murah ayo wis, awakmu kursus gak bayar. Pulang jam 1 malam ngursusi mahasiswa, ngursusi dosen. Tapi gantian kalau saya yang kursus bahasa Rusia saya bayar $650. Nah, dengan komunitas yang ada dari circle itu, alhamdulillah kalau bahasa Rusia pasaran saya bisa. Tapi kalau bahasa akademik memang saya tidak bisa. Bahasa akademik John Sehu, kalau bahasa akademik saya ketemu pejabat negara ngomongnya dengan ketemu orang biasa itu bahasa pasaran. Nah, demikian dengan bahasa Inggris, kalau kita belajar di Pare, anak ada kemauan, yakin pasti bisa. Nah, hal ini perlu dikondisikan. Sekali lagi, untuk program Bina Prestasi ini sifatnya tidak wajib, tapi menyesuaikan kebutuhan orang tua. Nah, setelah ini nanti panjenengan bisa melakukan pendaftaran ke panitia yang putra-putrinya berkenan untuk masuk program Bina Prestasi. Monggo didaftarkan nanti. Setelah itu nanti orang tuanya akan kita bentuk komunitas orang tua Bina Prestasi, baru membicarakan terkait dengan pembiayaannya. Gambaran awal kalau pembiayaan nanti dicicil bulanan supaya lebih ringan. Misalnya kalau bimbel dari luar, Sinsia itu 1 bulan 8 kali pertemuan 275.000 Sinsia. SSC ada sendiri. Primagama berapa lah? Nanti kalau misalnya pakai sekolah dulu yang terakhirnya kelas 10 semester terakhir baru mendatangkan, biayanya lebih ringan. Dibayarnya nanti dibagi dalam 1 tahun, cicilan bulanannya berapa. Ketika waktunya studi kampus, panjenengan sudah nggak mengeluarkan uang karena sudah dicicil bulanan. Misalnya studi kampus itu kebutuhannya satu anak kalau ke Madiun misalnya bis 1 hari itu katakanlah 6,5 juta, 7 juta dengan sopir dan kernet misalnya. 7 juta dibagi semua anak yang gabung di sini. Oleh-olehnya untuk kampus misalnya berapa? Misalnya 1,5 juta, 7 juta ditambah 8,5 juta dibagi siswa yang gabung di sini. Dibagi 12. Setiap bulannya misalnya dicicil entah 30.000 nanti ketemunya, supaya waktu nanti kunjungan kampus panjenengan nggak merasa nek tiang Jawa ngendika bergel ngoten nggih. Nah, ini terkait dengan Bina Prestasi.